Kita kembali membahas kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Fadilah Amal Syekhul Hadits yang ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dan tim penerjemah Masjid Jami Kebun Jeruk, Jakarta. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Dia adalah muazin tetap Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dulunya adalah seorang budak yang dimiliki oleh orang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Di awal Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu masuk Islam, dia menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Dia pernah membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di padang pasir pada siang hari yang sangat panas di bawah teriknya matahari, sambil meletakkan batu besar di atas dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Kemudian Umayyah bin Khalaf bertanya pada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Apakah kamu siap mati seperti ini? Atau tetap hidup dengan syarat, kamu harus meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, Ahad." Yang artinya, hanya satu yang berhak disembah. Pada malam hari, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya, dalam keadaan luka itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dijemur kembali di padang pasir yang banas sehingga lukanya semakin parah. Umayyah bin Khalaf berharap Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang-orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan, sehingga perlu berganti dengan yang lain. Pada satu waktu, di saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaannya, beliau langsung membelinya dan langsung memerdekakannya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu pernah disiksa dengan segala siksaan, seperti diserahkan ke anak-anak untuk disiksa dan diarak ke lorong-lorong sekitar Makkah. Akan tetapi karena cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang membuat dari bibirnya selalu terucap, Ahad, Ahad, yang artinya, hanya satu yang berhak disembah. Dengan segala pengorbanannya itu, dia mendapatkan kehormatan sebagai muazin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di Madinah dan juga di dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak dapat menahan kesedihannya apabila mengingat kenangannya bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat, dan dalam waktu yang lama dan tidak pernah kembali ke Madinah. Pada suatu ketika, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bermimpi menemui baginda Rasulullah alaihi wasallam. Di dalam mimpinya, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Di saat terbangun Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bergegas pergi ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, dia bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhu dan memintanya untuk mengumandangkan azan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak dapat menolak permintaan dua orang yang sangat dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu pun mulai mengumandangkan azan. Azan yang merdu itu pun sampai terdengar ke semua penduduk Madinah, membuat gempar seluruh Madinah. Para penduduk Madinah ramai yang menangis, karena suara azan itu mengingatkan ke semua dengan baginda Rasulullah alaihi wasallam, sehingga membuat suasana seperti masih hidupnya baginda Rasulullah alaihi wasallam. Dahulunya suara azan itu yang sering didengar sebelum wafatnya baginda Rasulullah alaihi wasallam. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu kembali ke Syam. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu wafat pada menjelang tahun 20 Hijriyah, tempatnya di Damaskus. Dari kitab Usudul Gabah.